Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, masih menjadi perbincangan di media sosial tentang penolakan usulan Presiden Prabowo untuk mengevakuasi anak-anak yatim piatu dan ibu-ibu dan mereka yang mengalami trauma ke Indonesia, yaitu sebanyak 1.000 orang. Niat baik Presiden Prabowo ini kemudian mendapatkan respon dari Majelis Ulama Indonesia yang dikemukakan dari tokoh Muhammadiyah, begitu juga dari Nahdlatul Ulama. Bahkan salah satu ketua Nahdlatul Ulama mengemukakan penolakan terhadap gagasan Presiden Prabowo. Sebenarnya niat baik Presiden Prabowo ini sangat mulia dan baik. Akan tetapi sebelum terjadi atau muncul gagasan Presiden Prabowo, sudah pernah dikemukakan oleh Presiden Donald Trump keinginannya untuk memindahkan warga Gaza, semula di Mesir, kemudian di Yordania, tapi kedua negara tersebut itu menolak. Dan bahkan juga pernah ada saran dari Israel untuk memindahkan atau merelokasi warga Gaza di Arab Saudi, tapi para pemimpin itu menolaknya. Kemudian juga dari Israel sudah menyebutkan bahwa mereka mengapresiasi adanya pemindahan atau relokasi warga Gaza di Indonesia. Atas dasar itulah maka para pemimpin agama di Indonesia ini tidak setuju gagasan Presiden Prabowo itu. Nah, kita bersyukur kita membaca di media Turki tidak setuju, Arab Saudi juga tidak setuju, dan yang lain tidak setuju adanya relokasi, tapi istilahnya Presiden Prabowo itu evakuasi ke Indonesia. Mengapa banyak tokoh di Indonesia termasuk dari Turki dan Arab Saudi dan lain-lain tidak setuju? Karena memang Israel ini ingin mengosongkan Gaza. Ingin mengosongkan Gaza, tujuannya ya tentu ingin mewujudkan Israel Raya. Israel Raya itu meliputi Yordania, kemudian Irak, dan juga Lebanon. Jadi ini ada skenario besar. Kemudian ada juga yang menceritakan bagaimana Amerika Serikat itu jadi dalam beratus tahun lamanya baru menjadi negara seperti sekarang ini. Artinya apa? Bisa saja dalam perkembangan yang akan datang itu gagasan Donald Trump untuk menjadikan Gaza itu sebagai satu perkampungan modern yang maju, yang hebat, apalagi tempatnya di pinggir pantai, untuk dijadikan sebagai negara bagian walaupun jaraknya sangat jauh dari Amerika. Dan sekarang yang jadi perbincangan itu adalah Greenland yang ingin dijadikan sebagai, bahkan Kanada ya, bahkan Kanada ingin dijadikan sebagai negara bagian. Jadi ini gagasan-gagasan yang bisa saja terwujud dalam jangka panjang karena Amerika mempunyai kekuatan bersenjata yang luar biasa. Nah, dalam rangka itulah kita ingin menyampaikan
apresiasi kepada Presiden Prabowo. Alasan saya pertama, saya telah mendengarkan pidato Presiden Prabowo di hadapan Parlemen Agung Turki. Kemudian juga ketika berbicara dalam forum Antalya diplomasi forum ya. Jadi apa yang beliau sampaikan itu pertama tentang ya sindiran bahwa ada orang yang ada kekuatan besar yang mengajarkan kita demokrasi tentang serta hak asasi manusia. Mereka mengajarkan kepada kita dan kemudian kita mengamalkan. Akan tetapi ketika terjadi peristiwa di Gaza, anak-anak dibom, ibu-ibu dibom yang tidak berdosa, dan tiap hari terjadi pembantaian di Gaza, mereka yang mempunyai kekuatan besar itu seolah tidak peduli, bahkan menganggap itu bukan tanggung jawab mereka. Atau ada pula yang disebutkan Presiden Prabowo itu bukan hak asasi manusia. Nah, ini barangkali Presiden Prabowo menyampaikan sindiran bahwa keadaan di sana itu, di Gaza itu memang memerlukan turun tangan